Tepat di hari pernikahanku aku menemukan bahwa rumah masa depan kami ternyata diatasnamakan atas nama kakak iparku. Aku diam-diam menarik kembali uang muka dan membatalkan resepsi. Ketika tiba waktunya, upacara aku tidak muncul. Keluarga calon suamiku menelepon dengan marah sebanyak puluhan kali. Aku meletakkan telepon di loudspeaker dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh aula hening. Ada hal-hal yang jika diceritakan orang lain kepadaku, mungkin akan kutertawakan dan kukatakan, siapa orang bodoh yang akan melakukan itu di kehidupan nyata. Bayangkan saja, 3 tahun berpacaran hampir menikah, sudah diperkenalkan pada kedua keluarga. Sesi foto pre-wedding sudah selesai. Undangan sudah dikirim. Resepsi sudah dipesan, tanggal sudah dipilih, dan bahkan sudah direncanakan apakah akan punya anak laki-laki atau perempuan. Bagaimana mungkin semuanya hancur hanya dalam beberapa jam? Tetapi ketika ini terjadi padaku, barulah aku mengerti. Orang tidak menjadi bodoh karena kurangnya pengetahuan. Mereka menjadi bodoh karena terlalu percaya. Namaku Laras. Dan saat itu aku berusia 28 tahun. Aku bertemu Bima ketika perusahaan kami memiliki proyek bersama. Bima bukanlah tipe pria dengan penampilan yang mencolok. Dan dia juga tidak pandai merayu dengan kata-kata manis. Dia adalah tipe pria yang terlihat sangat baik tenang dan mudah dipercaya. Selama 3 tahun kami bersama dia, tidak pernah membentakku sekalipun. Setiap pagi dia menungguku agar kami bisa berangkat kerja bersama. Ketika hujan dia menungguku di luar kantor. Dia tidak pernah lupa memberikan hadiah setiap ada acara. Suatu kali aku demam. Dia mengambil cuti kerja hanya untuk menjagaku di sampingku dan mengganti handuk basah di dahiku sepanjang malam. Suatu kali Mama menatap Bima dan berkata kepadaku, "Nak pria baik-baik jarang ada sekarang. Dia itu bagus, bahkan Papa yang sangat galak dan telah mengusir 3 mantan pacarku hanya karena tidak suka penampilan mereka, hanya mengangguk diam-diam. Dulu aku berpikir aku sangat beruntung dalam hidup sampai 3 bulan sebelum pernikahan kami. Pada hari itu, kami menandatangani kontrak untuk sebuah unit kondominium. Terletak di sebuah pengembangan kota baru di sisi timur Jakarta dengan luas 80 meter persegi 2 kamar tidur dan balkon yang menghadap ke danau buatan. Aku langsung menyukainya pada pandangan pertama. Bima mengacak-acak rambutku dan tersenyum. Di mana istriku bahagia, disitulah kita. Mulai sekarang kamu yang akan memutuskan semua hal di rumah kita. Aku tersenyum malu. Aku mengeluarkan 300 juta rupiah dari tabunganku selama 6 tahun, sementara Bima menyumbang 20 juta rupiah dan sisanya akan dicicil melalui bank. Aku masih ingat betul hari itu. Saat agen penjualan menyerahkan dokumen untuk ditandatangani, tiba-tiba kakak, Bima, Mbak, Dewi angkat bicara. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan berkata dengan suara tenang, "Rumah ini akan menggunakan namaku." Aku pikir aku salah dengar. Aku menoleh ke Bima. "Apa katamu?" Bima tersenyum wajar. "Pakai nama Mbak Dewi saja sebagai perwakilan." Perwakilan. Aku menatapnya. "Untuk apa?" Dewi melipat tangannya dan tersenyum. "Kamu belum mengerti. Beginilah aturan di keluarga kami." Aku terdiam. Aturan apa aset besar seperti rumah harus diatasnamakan anggota keluarga untuk memastikan perlindungannya. Jika seandainya ada masalah antara suami istri di masa depan. Aku menatap Dewi. Lalu aku menoleh ke Bima.
Aku menunggu dia mengatakan bahwa kakaknya hanya bercanda, tetapi tidak. Bima hanya memegang tanganku. Jangan terlalu dipikirkan, jangan khawatir. Dia hanya sebagai perwakilan nama. Nanti akan dikembalikan kepada kita setelah cicilannya lunas. Kenapa harus dikembalikan? Ini kan rumah kita. Kenapa tidak dari awal saja diatasnamakan kita? Senyum Bima menghilang. Laras, jangan terlalu perhitungan begitu. Aku ingat rasa sakit hati yang kurasakan saat itu. Tetapi Bima memelukku. Dia berkata, kita sudah 3 tahun bersama. Apa kamu masih belum percaya padaku? Sebuah pertanyaan sederhana. Sebuah kalimat yang membuatku terdiam. Benar juga, sudah 3 tahun. Aku percaya tanpa pertanyaan lebih lanjut. Sekarang kalau kupikir-pikir, seandainya aku lebih tegas, saat itu seandainya aku langsung pergi, mungkin semua ini tidak akan terjadi pada hari pernikahanku. Pagi hari pernikahanku, aku bangun pukul 4.30 pagi. Hotel tempat resepsi akan diadakan berada di pusat kota. Riasan mengenakan gaun pengantin menyambut tamu berfoto, semuanya berjalan sesuai rencana. Ibu Bima, Ibu Ratna, sejak tadi tersenyum lebar. Dia berulang kali menatapku dan berkata, kamu benar-benar beruntung Laras bisa menikah dengan keluarga kami. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Menjelang pukul 9 pagi itu adalah kali ke-7 aku mendengar kalimat itu. Aku menatap diriku di cermin. Gaun pengantin seharga 15 juta rupiah itu memeluk tubuhku dengan sempurna. Rambutku disanggul dan aku mengenakan set perhiasan yang dipilih Bima. Aku sangat cantik, sampai-sampai aku sendiri merasa pangling dengan penampilanku. Teleponku bergetar. Bima, suamiku. Aku akan menjemput kerabat kita dari Bandung. Tunggu saja di hotel ya. Iya. Jangan lari-larian kemana-mana ya. Aku tertawa. Aku kan bukan anak kecil. Keluargaku punya kejutan untukmu. Aku terdiam. Di rumah baru. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba terlintas di pikiranku isu kondominium yang diatasnamakan Dewi. Rasa cemas yang aneh merayap di punggungku. Mengganggu dan tidak tenang. Aku terdiam selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba aku mengambil kunci kondominium. Aku ingat seminggu yang lalu Bima memberikan kunci itu padaku. Dia masih tersenyum saat itu. Jangan diintip dulu ya, biar jadi kejutan sampai nanti. Aku menatap kunci di tanganku. Sebuah ide aneh muncul di benakku. Intip sebentar saja, sebentar saja. Itu yang kukatakan pada diriku sendiri, tetapi aku tidak tahu bahwa beberapa menit kemudian saat membuka pintu kondominium yang pertama menyambutku bukanlah balon-balon indah. Bukan juga dekorasi merah yang menempel di dinding, melainkan sepasang sepatu wanita hitam yang diletakkan rapi di depan rak sepatu. Sepatu usang, sepatu yang jelas bukan milikku. Tanganku mulai dingin. Dan pada saat itu aku mendapat firasat yang kuat. Pernikahan ini mungkin tidak akan terjadi. Aku membuka pintu dan masuk. Tanganku masih memegang kenop pintu. Tetapi seluruh tubuhku seolah terpaku di tempat. Awalnya aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin aku hanya berpikir berlebihan. Mungkin sepatu itu milik petugas kebersihan pengantar barang atau siapapun yang membantu mendekorasi rumah.
Tetapi manusia, terutama wanita, memiliki intuisi yang aneh. Ada hal-hal yang belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, tetapi hati sudah tahu. Aku melangkah beberapa kali lagi. Ruang tamu tertata dengan indah. Ada tulisan "Selamat menempuh hidup baru" menempel di dinding. Di meja kopi ada vas bunga segar. Sofa masih terbungkus plastik yang belum semuanya dilepas. Semuanya seperti rumah impianku untuk pengantin baru. Masalahnya ini tidak terlihat seperti rumahku. Di sebuah rak di samping TV, ada sebuah bingkai foto kecil. Aku langsung memperhatikannya. Foto Bima dan Dewi. Aku tertegun. Di foto itu, senyum Bima sangat bahagia. Sementara Dewi merangkul bahu adiknya, kepalanya bersandar di bahu Bima. Jika orang lain yang melihat mereka akan mengatakan bahwa kakak beradik ini memang sangat dekat. Tapi aku tidak tahu kenapa. Saat aku menatap foto itu, seluruh diriku terasa dingin. Karena aku ingat betul, aku belum pernah melihat foto itu sebelumnya. Perlahan, aku masuk ke kamar tidur utama. Saat membuka pintu, lututku lemas. Di atas meja rias, berjejer berbagai macam riasan parfum, lotion, lipstik, sisir, dan sebuah pengeriting rambut yang masih tercolok. Aku mengamati barang-barang itu. Tidak ada satupun yang milikku. Aku tidak menggunakan lipstik itu. Aku juga tidak menggunakan parfum itu. Aku terdiam selama beberapa detik. Lalu aku membuka lemari pakaian. Di sebelah kiri, setelan jas Bima. Di sebelah kanan pakaian wanita banyak sekali. Ada piyama, ada blus, dan ada juga daster. Aku membeku. Aku menarik sebuah laci di bagian bawah, beberapa set pakaian dalam terlipat rapi. Aku mengenali mereknya sangat mahal. Ada satu set yang harganya lebih dari Rp500.000. Aku pernah melihatnya secara online, tetapi tidak membelinya karena sayang uang. Dan sekarang benda itu ada di sini, di dalam rumah yang kubangun dengan tabunganku. Tanganku mulai gemetar. Aku mundur 2 langkah dan terduduk di tepi tempat tidur. Pikiranku kosong. Aku ingin segera menelepon Bima. Aku ingin menanyainya. Aku ingin bertanya keajaiban apa yang sedang terjadi. Tetapi aku tidak tahu kenapa aku tidak meneleponnya. Karena pada saat itu, aku takut. Aku takut pada jawaban yang akan dia berikan. Aku takut firasatku benar. Aku duduk sejenak sebelum berdiri dan mengelilingi seluruh rumah. Kamar kedua diatur seperti kamar anak-anak. Ada stiker karakter kartun di dinding dan di atas tempat tidur ada beberapa boneka. Aku tertegun. Aku ingat betul. Kami tidak pernah membicarakan ini dengan Bima. Kami belum menikah, bahkan belum membicarakan tentang punya anak. Jadi mengapa tempat ini sepertinya sudah disiapkan sejak lama? Perasaan yang tidak bisa dijelaskan mulai terbentuk di dalam diriku. Aku membuka pintu ruang kerja. Kali ini aku benar-benar tidak tahan lagi. Di rak buku terpajang ijazah Bima. Di sebelahnya sebuah sertifikat dengan nama Dewi. Dan di sebelahnya lagi sebuah kotak obat-obatan untuk tekanan darah tinggi Dewi. Aku pernah melihatnya meminum ini di rumah Bima. Aku lama menatap kotak obat itu. Lalu aku tersenyum, senyum yang sangat kecil. Pada saat itu aku mengerti. Aku mengerti segalanya. Ini bukan rumah baruku. Ini adalah rumah mereka. Rumah Bima dan keluarganya.
Dan aku hanyalah seorang kontributor uang. Aku keluar ke ruang tamu dengan linglung. Saat melewati sebuah lemari di dekat balkon aku, melihat sebuah laci sedikit terbuka. Aku berhenti. Aku tidak tahu kenapa. Tetapi aku menariknya dan pada detik berikutnya, seluruh tubuhku terasa dingin. Di dalamnya sebuah map merah berisi sertifikat hak milik rumah. Aku menatapnya lama. Jantungku berdebar sangat kencang. Hampir sakit. Kukatakan pada diriku sendiri tidak apa-apa. Mungkin ini hanya fotokopi. Mungkin ini hanya surat-surat sementara. Mungkin. Aku membukanya. Setiap kata terbaca jelas di mataku. Nama pemilik. Dewi. Hanya Dewi. Tidak ada nama Bima. Tidak ada namaku. Aku lama menatap kata-kata itu sampai mataku kabur. Aku teringat setiap detail kecil. Selama 3 bulan terakhir, setiap kali aku mengajak berbelanja perabotan, Bima selalu tersenyum. Biar Mbak Dewi yang urus. Setiap kali aku bertanya tentang surat-surat pinjaman bank, dia mengalihkan pembicaraan. Setiap kali Dewi menatapku, dia tersenyum-senyum yang aneh. Dulu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Itu adalah senyum seorang pemenang. Dan aku adalah si bodoh yang dipermainkan selama 3 bulan. Telepon bergetar. Nama Bima muncul di layar. Aku menatapnya. Beberapa detik sebelum aku menjawab, suaranya masih selembut dulu. Istriku, kamu di mana? Penata rias sudah mencarimu. Aku terdiam. Laras, aku di sini. Kamu di mana? Aku melihat sekeliling kamar piyama yang tergantung di lemari kotak obat di rak sertifikat tanah di tanganku. Dan dengan lembut bertanya, Bima, ada yang ingin kamu katakan padaku. Hening di seberang sana selama 1 detik. Hanya 1 detik, tapi itu sudah cukup. Karena terkadang kamu tidak perlu mendengar jawabannya. Keheningan saja sudah cukup untuk mengerti segalanya. Suara Bima di seberang sana tetap tenang. Tipe suara lembut yang menenangkan yang akan membuatmu berpikir dia adalah orang baik. Tetapi pada saat-saat itu, aku merasa dingin bukan karena ACE yang kencang di unit itu, tetapi karena rasa dingin yang merayap dari dadaku ke perut, seolah-olah seseorang memasukkan segenggam es ke dalam diriku. Bima terdiam sejenak, lalu dia tertawa. Kenapa kamu begitu? Pertanyaanmu aneh sekali. Aku menunduk dan menatap sertifikat di tanganku. Aku tidak menjawab. Bima melanjutkan. Laras, kamu di mana? Katakan padaku. Aku mendengar suara kendaraan di seberang sana. Bisikan orang-orang. Mungkin dia memang sedang dalam perjalanan untuk menjemput kerabatnya. Aku bertanya pelan. Rumah kita bagus ya, hening, di seberang sana. Lebih lama sekarang. Sekitar 3 detik. 3 detik itu singkat. Tetapi dalam situasi itu, rasanya seperti 3 tahun. Kamu sudah sampai di unit? Iya. Katamu jangan ke sana dulu. Kenapa tidak boleh? Bukan begitu. Maksudku, belum selesai diatur. Aku tertawa. Suara tawaku terdengar aneh. Bahkan aku sendiri merasa asing. Laras, kenapa? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Iya, katakan saja. Punya siapa make up di meja rias itu?
Aku mendengar dengan jelas dia menarik napas dalam-dalam di seberang sana. Oh, itu punya Mbak Dewi. Sama pakaian di lemari juga. Pakaian dalamnya, Bima tidak menjawab. Aku melihat ke balkon. Hari di luar sangat cerah. Sinar matahari menyinari danau di kejauhan. Ada anak-anak bersepeda di bawah. Hari yang sangat indah. Hari di mana dalam beberapa jam lagi seharusnya aku mengenakan gaun pengantin dan berjalan di altar. Tapi disinilah aku sekarang. Berdiri dan menanyai pria yang akan kunikahi mengapa ada pakaian dalam orang lain di dalam rumah yang kubangun dengan tabunganku. Lucu sekali. Lama sebelum Bima berbicara. Laras, jangan salah paham. Apa yang bisa salah kupahami? Mbak Dewi baru saja berpisah. Pikirannya tidak stabil, jadi dia tinggal di sini sementara. Sementara? Oh, berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun. Bima mulai kesal. Kenapa kamu banyak bertanya? Apa aku tidak punya hak untuk bertanya, Laras? Nada suara Bima menurun. Hari ini hari pernikahan kita. Bisakah? Jangan membuat masalah. Aku menggigit bibirku. Dulu jika aku mendengar nada seperti itu darinya, aku akan langsung mengalah. Aku akan menyalahkan diriku sendiri karena terlalu paranoid. Aku akan berpikir, mungkin dia hanya lelah. Aku sendiri yang akan pertama kali merendahkan diri. 3 tahun selalu seperti itu. Setiap kali kami bertengkar, aku selalu yang pertama meminta maaf karena Bima pintar. Dia tidak berteriak, tidak mengamuk, tidak mengumpat. Dia hanya akan diam dan menjadi dingin. Sampai aku sendiri yang merasa bersalah. Tapi sekarang aku tidak tahu kenapa. Aku tidak mau menahan diri lagi. Aku duduk di sofa. Suaraku sangat tenang. Bima, apa? Aku sudah melihat sertifikatnya. Tiba-tiba hening di seberang sana, tidak ada napas. Tidak ada suara mobil, tidak ada keheningan yang menakutkan. Lalu tiba-tiba Bima berbicara cepat. Dengarkan penjelasanku. Aku mendengarkan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa yang kupikirkan? Mbak Dewi hanya sebagai perwakilan nama. Sebagai perwakilan nama. Iya, sendirian. Aku mengulangi suaraku masih tenang. Semakin aku tenang, semakin panik Bima. Kamu harus percaya padaku. Aku sudah 3 tahun percaya padamu Bima. 3 tahun. Aku menatap ke kejauhan. Aku menyumbang 300 juta rupiah. Aku bekerja sampai jam 10 malam. Aku makan mie instan sepanjang bulan hanya untuk menabung demi rumah ini. Aku percaya padamu. Bahkan ketika Mbak Dewi bilang rumah ini akan diatasnamakan, dia aku tidak pergi. Sampai kapan lagi aku harus percaya padamu? Terdengar desahan berat di seberang sana. Laras, semua tamu akan segera datang. Oh, jadi kenapa? Bisakah kita bicarakan ini nanti malam? Tidak bisa. Laras, untuk pertama kalinya, Bima membentakku. Aku terdiam. 3 tahun. Itu adalah pertama kalinya. Apa yang kamu lakukan? Hari ini, hari pernikahan kita. Semua orang sudah tahu. Undangan sudah dikirim. Kerabat sudah di sini. Kamu mau memperbesar masalah ini? Aku tertawa. Kali ini air mataku menetes.
Aku tidak tahu apakah aku menangis karena sakit atau karena kecewa. Aku yang memperbesar masalah. Aku yang menamakan kakakmu di sertifikat rumah. Aku yang memasukkan barang-barang kakakmu ke rumah kita. Aku yang menipumu selama 3 bulan. Bima tidak menjawab. Aku mendengar napasnya yang berat. Beberapa saat kemudian, suaranya kembali lembut. Laras, dengarkan aku. Setelah pernikahan aku akan jelaskan semuanya. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Hanya untuk sekarang. Tolong, jangan membuatku malu. Aku menengadah ke langit-langit. Begitu rupanya. Pada akhirnya ini semua tentang rasa malu. Sampai saat terakhir, dia masih takut dipermalukan. Bukan takut kehilanganku, bukan takut menyakitiku, melainkan takut dipermalukan. Perlahan aku berdiri, melihat lagi seluruh ruangan dan mengambil kunci sebelum keluar dari pintu. Laras, kamu mau kemana? Aku menarik pintu. Laras, Laras. Aku berkata pelan. Aku akan kembali ke hotel. Suara Bima langsung lega. Benar, ayo kembalilah, nanti kita bicara. Aku berdiri di depan lift. Angka dari 12 mulai turun. 11, 10, 9. Aku melihat pantulanku di pintu lift. Riasan yang indah, bibir merah sanggul yang rapi. Aku terlihat seperti seorang pengantin yang akan segera menikah. Tetapi mataku seperti mata seseorang yang baru saja bangun dari mimpi. Aku menempelkan telepon ke telingaku dan berkata sangat pelan, aku akan kembali untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Setelah itu aku menutup telepon. Dan saat pintu lift terbuka, sebuah rencana terbentuk di benakku yang bahkan aku sendiri tidak duga. Aku keluar dari lift dengan pikiran yang anehnya jernih. Orang bilang, ketika kamu ditipu, rasanya sangat sakit sampai kamu tidak bisa berdiri. Kamu akan menangis, berteriak, menyerangnya untuk mencari tahu kebenaran. Dulu aku pikir aku juga akan begitu. Tapi aku sadar bahwa ketika rasa sakit mencapai puncaknya, air mata akan mengering dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah rasa dingin. Rasa dingin yang merayap ke seluruh tubuhku dan menjernihkan pikiranku. Sambil berjalan aku membuka telepon. 10 panggilan tak terjawab dari Bima. Laras, jangan berpikir yang tidak-tidak. Laras, dengarkan penjelasanku. Kembalilah dulu ke hotel. Jangan membuatku malu sekarang. Pesan terakhir dikirim beberapa detik yang lalu. Laras, be good. Aku lama menatap dua kata itu, be good. Selama 3 tahun, Bima selalu memperlakukanku seperti itu. Setiap kali aku sedih, dia akan berkata, be good now. Setiap kali aku ingin berdebat, dia akan berkata, jangan kekanak-kanakan. Setiap kali aku dirugikan, dia akan merangkulku dan berkata, be good, mengalah saja. Dulu aku pikir itu adalah bentuk kasih sayang. Sekarang aku mengerti itu bukan kasih sayang. Itu adalah kontrol. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkanmu selalu menderita. Aku berdiri di luar hotel, mengamati orang-orang yang lalu lalang dan menelepon seseorang. Baru saja telepon diangkat orang di seberang sana, langsung berteriak. Astaga, pengantin, ada apa mencariku di jam segini? Bukankah kamu sedang bersiap-siap untuk pernikahan? Bella, sahabatku sejak kuliah. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu di mana? Bella terdiam beberapa detik. Laras, kamu menangis. Tidak, jawab jujur. Aku menengadah ke langit. Datanglah ke hotel pernikahanku.
apa yang terjadi? Aku butuh bantuanmu. 20 menit berlalu. Bella tiba di depan hotel. Begitu melihatku, dia langsung berlari. "Ya Tuhan, kenapa kamu pucat sekali?" katanya sambil memegang tanganku. Apa yang terjadi? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memberikan teleponku padanya. Membuka foto sertifikat tanah barang-barang Dewi dan kamar anak-anak. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah Bella, keheranan, kebingungan, hingga kemarahan. Apa ini? Rumah baru? Rumah baru apa? Rumahku? Aku tertawa. Oh bukan, rumah kakak Bima. Bella menatapku selama beberapa detik. Lalu dia mengumpat keras. Bajingan. Beberapa orang yang lewat menatapnya, tapi dia tidak peduli. Sudah kubilangkan, kamu tahu apa? Aku tidak pernah suka pria itu. Aku menatapnya. Kenapa kamu tidak bilang dulu? Aku sudah bilang. Bukankah begitu? Kamu saja yang terlalu cinta buta, jadi tidak mendengarkan. Dia menarikku untuk duduk di sebuah bangku. Laras, kamu ingat, waktu ulang tahunmu tahun lalu, kamu disuruh Dewi mencuci piring sendirian di dapur. Aku terdiam. Aku ingat itu memang ulang tahunku. Tetapi karena banyak tamu, Ibu Ratna berkata, "Laras, bantu tante sebentar ya." Aku mencuci piring selama hampir 2 jam. Ketika aku naik untuk makan kue, lilinnya sudah hampir habis. Bima hanya berkata saat itu, "Kita kan sudah seperti keluarga. Apalagi yang kamu perhitungkan?" Bella melanjutkan, "Lalu waktu ibumu dirawat di rumah sakit dan kamu butuh uang, Bima bilang dia sedang tidak punya uang. Tapi seminggu kemudian, dia membelikan ponsel baru untuk Dewi." Aku menatapnya. Tanganku mulai mengepal. Aku ingat semuanya. Masalahnya dulu aku selalu mencari alasan untuknya karena aku mencintainya. Aneh memang saat jatuh cinta. Kamu melihat semua yang salah tetapi kamu menipu dirimu sendiri bahwa itu tidak apa-apa. Bella menatapku. Laras. Aku terdiam. Tepat pada saat itu teleponku bergetar. Ibu Bima. Aku melihat layar. Ibu Ratna calling. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku tidak menjawab, lalu bergetar lagi. Kali ini, Dewi, aku menjawab. Belum sempat aku bicara, suara Dewi sudah menggema. Laras, kamu di mana? Aku tertawa kecil. Kenapa, Mbak? Kenapa? Hari ini hari pernikahanmu. Kamu tahu itu kan? Kenapa kamu masih keluyuran kemana-mana? Aku keluyuran. Bukan begitu, kenapa? Bukan begitu, suara Dewi mulai meninggi. Kamu sudah dewasa, jangan bertingkah seperti anak kecil. Seluruh keluarga sudah mencarimu. Aku hanya berdiri. Mbak apa? Kondominiumnya bagus ya? Hening di seberang sana. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura lagi. Laras, aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Aku melihat keluar jendela. Berapa lama kamu berencana tinggal di rumah itu? Dewi terdiam. Beberapa detik berlalu, tiba-tiba dia tertawa. Untuk pertama kalinya aku mendengar tawa seperti itu. Tidak lagi palsu, tidak lagi formal, tetapi penuh dengan kesombongan. Sekarang kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Jantungku berhenti berdetak. Laras, sebagai wanita yang sudah menikah, kamu harus tahu bagaimana cara bergaul. Ketika kamu sudah menikah dengan keluarga kami, kamu akan menjadi bagian dari kami juga. Tidak peduli atas nama siapa rumah itu, semuanya sama saja. Aku ini kakak Bima. Apa menurutmu aku akan menyakitimu? Aku mengencangkan genggaman pada telepon.
Bagaimana jika aku tidak tahu sekarang, tahu atau tidak, apa ada yang berubah? Setelah pernikahan kamu tetap akan tinggal dengan keluarga kami. Laras, jangan terlalu perhitungan. Lagi pula kamu sudah hampir 30 tahun. Kalau kamu putus dengan Bima, apa kamu pikir bisa menemukan pria yang lebih baik darinya? Aku menengadah. Bibirku gemetar. Pada saat itu sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku yang bahkan aku sendiri merasa ngeri. Aku menatap Bella dan perlahan berdiri. "Temani aku." Bella bertanya heran. "Kemana?" Aku melihat ke arah area resepsi hotel untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan kali ini aku tidak berniat untuk menangis. Aku melihat ke arah area resepsi hotel. Bella di sampingku menatapku seolah-olah aku orang asing. Mungkin dia juga tidak menyangka bahwa seorang teman sepertiku yang lembut akan memiliki tatapan seperti itu, karena bahkan aku sendiri pada saat itu merasa aku telah berubah. Orang bilang wanita ketika mencintai itu buta. Tetapi ketika sudah sadar dari kenyataan dia menakutkan. Dulu ketika aku mendengar itu, aku pikir itu berlebihan. Tapi baru saat itu aku mengerti. Mereka tidak menakutkan karena ingin balas dendam. Mereka menakutkan karena ketika hati hancur, pikiran terbangun. Bella memegang lenganku. "Laras, apa yang akan kamu lakukan?" Aku menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. Hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tapi jangan melakukan hal bodoh. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku menunduk dan melihat teleponku. 23 panggilan tak terjawab. 17 dari Bima. 5 dari Ibu Ratna, 1 dari Dewi. Layar juga penuh dengan pesan teks. "Laras, jawab, teleponnya kamu di mana? Semua orang sudah mencarimu. Laras, jangan membuatku malu." Malu. Selalu tentang rasa malu. Aku tertawa kecil. Sejak pagi tadi tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang bertanya, apakah aku terluka. Tidak ada yang bertanya, apakah aku takut sendirian. Satu-satunya pertanyaan mereka adalah di mana aku berada, agar mereka bisa menarikku kembali dan melanjutkan peranku sebagai pengantin wanita. Bella menarikku masuk ke lift. "Kamu langsung ke atas. Bagaimana jika keluarga Bima ada di sana?" "Lebih baik." Pintu lift terbuka. Lantai 2 hotel adalah tempat pernikahan. Begitu aku keluar, aku mendengar suara MC dari dalam aula. "Mohon tunggu sebentar, pengantin wanita kita saat ini sedang bersiap-siap." Aku tertegun. Sedang bersiap-siap. Aku menoleh ke Bella. Dia juga menatapku. Kami berdua terdiam selama beberapa detik. Lalu matanya membelalak. Jangan-jangan. Aku berjalan cepat menuju pintu aula. Semakin dekat, semakin kencang detak jantungku. Ketika sampai di depan pintu, aku melihat seorang staf hotel yang membungkuk sambil berbicara di telepon. Saat dia mengangkat kepala dan melihatku, wajahnya tiba-tiba pucat. "Mbak." "Mbak Laras." "Hai Mbak, apa Anda baik-baik saja?" Aku tersenyum. "Kenapa aku tidak baik-baik saja?" Staf itu menatapku, lalu dia melirik ke dalam aula. Tatapannya aneh. Aku langsung mengerti apa yang terjadi di dalam. Dia ragu-ragu. Karena. Katakan saja yang sebenarnya. Keluarga mempelai pria bilang, Anda tiba-tiba sakit perut, jadi sedang istirahat. Aku terdiam. Lalu mereka bilang, programnya harus tetap dilanjutkan. Aku merasa kepalaku pusing. Dilanjutkan.
Iya, Mbak. Bagaimana dilanjutkan? Staf itu menunduk. Saya tidak tahu, Mbak. Aku menatap pintu besar itu dan perlahan mendorongnya. Saat terbuka, musik pernikahan menggema, aula penuh, hampir 30 meja terisi, kerabat dari kedua belah pihak tertawa, ada yang makan buah, ada yang berfoto, bahkan ada yang berdiri untuk bersulang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku melihat ke panggung dan pada detik berikutnya seluruh tubuhku membeku. Di sana berdiri Bima, masih mengenakan setelan jas hitamnya. Dengan senyum yang sama, tetapi orang di sebelahnya bukan aku. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin putih, dengan kerudung yang hampir menutupi separuh wajahnya. Aku terbelalak. Bella di sampingku mengumpat. Sialan. Aku mendengar setiap detak jantungku. Keras dan cepat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku pikir aku salah lihat. Tapi tidak. Itu nyata. Bima benar-benar mencari wanita lain untuk menggantikanku. Pada saat-saat itu aku tidak lagi merasakan sakit. Aneh. Ketika kamu ditikam dalam-dalam, kamu tidak langsung merasakan sakit. Hanya kosong. MC di panggung sangat ceria. Kami mengundang mempelai pria dan wanita untuk bertukar cincin. Tepat pada saat itu sebuah suara menggema dari belakang. Laras. Aku menoleh. Temanku Tika. Dia menatapku. Lalu dia melihat ke panggung, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Suaranya tidak pelan. Meja-meja yang dekat dengan pintu langsung menoleh dan yang lainnya menyusul. 1, 2, 10. Seluruh aula dengan cepat berbisik. Bima di panggung juga melihatku. Senyum di wajahnya langsung membeku. Dia seperti menjadi batu. Wanita yang mengenakan gaun pengantin di sebelahnya juga menoleh. Aku melihat tangannya gemetar. Ibu Ratna yang duduk di meja utama tiba-tiba berdiri. Laras. Suaranya hampir pecah. Aku menatapnya, lalu Bima dan wanita bergaun pengantin. Semua kebisingan di aula seolah lenyap. Yang kudengar hanyalah detak jantungku. Dan kemudian, selangkah demi selangkah, aku masuk. Perlahan, suara hak sepatuku menggema di lantai. Tok tok tok. Seluruh aula hening. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju padaku. Wajah Bima pucat. Laras, aku tidak menjawab. Aku terus berjalan naik ke panggung sampai aku berdiri di depan Bima. Dia menelan ludah. Dengarkan penjelasanku. Aku menatap wanita bergaun pengantin di sebelahnya dan perlahan mengangkat kerudungnya. Dan saat aku melihat dengan jelas wajah di baliknya aku dan seluruh aula terdiam, aku mengangkat kerudungnya. Seluruh aula begitu hening sehingga kau bisa mendengar napas setiap orang. Perasaan itu aneh, seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Aku menatap wajah di depanku selama beberapa detik dan aku sendiri tertegun. Bukan Dewi, bukan juga kenalan Bima. Seorang gadis yang sangat muda, mungkin baru berusia 20-an tahun. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah seolah-olah sudah lama menangis. Riasannya tidak bisa menutupi ketakutan di wajahnya. Aku menatapnya. Dia menatapku.
Lalu tiba-tiba dia menunduk. "Kak, Kak, jangan salah paham." Suaranya gemetar, hampir menangis. Keningku berkerut. Bima segera menghalangi di antara kami. "Laras, dengarkan penjelasanku." "Penjelasan?" Aku menatapnya. "Kamu akan menjelaskan bahwa kamu mencari wanita lain untuk menggantikanku sebagai pengantin wanita." Bisikan mulai terdengar dari meja-meja di bawah. Benar-benar diganti. Ya Tuhan, ada apa dengan keluarga ini? Wajah Ibu Ratna pucat dan dia buru-buru naik ke panggung. "Laras nak, tenanglah dulu." Aku menoleh padanya. Tante-tante menyuruhku tenang. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu apa?" Ibu Ratna panik. Karena tiba-tiba Dewi berdiri dari bawah. Dia mengenakan gaun merah yang mencolok, memegang tas tangan, dan dengan cepat naik ke panggung. "Sudah, biar aku yang bilang." Dewi menarik gadis itu ke belakangnya dan menghadapiku. "Laras, kamu keterlaluan." Aku tertawa. Aku yang keterlaluan. "Iya. Kamu pergi di tengah-tengah pernikahan. Seluruh keluarga kami mencarimu. Tidak mungkin kami membiarkan tamu menunggu lama, jadi kami mencari pengganti." Dewi mengangkat dagunya. "Hanya untuk menyelesaikan upacara. Hanya untuk pertunjukan." Aku menatapnya selama beberapa detik. Pernikahanku ternyata sudah menjadi pertunjukan sejak awal. Dewi melipat tangannya. "Lagi pula apa yang kamu permasalahkan, jangan kekanak-kanakan." Aku mengepalkan tanganku lagi-lagi kalimat itu. Kekanak-kanakan. Selama 3 tahun setiap kali aku tidak setuju, mereka menyebutku kekanak-kanakan. Aku ingin tahu tentang sertifikat rumah aku kekanak-kanakan. Aku tidak mau mengalah, aku kekanak-kanakan. Aku tidak mau dirugikan, aku kekanak-kanakan. Ternyata di mata mereka, selama aku tidak patuh, aku adalah anak kecil. Aku menatap gadis di belakang Dewi. Dia menunduk. Suaraku pelan. "Siapa namamu?" Dia terkejut. "Saya." Dewi segera menyela. "Kenapa kamu bertanya?" Aku tidak melihat Dewi. "Aku tidak bertanya padamu." Gadis itu mengangkat kepalanya. Bibirnya gemetar. "Nama saya Nica." "Kamu kenal Bima?" Dia segera menggeleng. "Tidak, Kak. Kami tidak saling kenal." Aku terdiam. "Tidak saling kenal." Nica menggigit bibirnya. Air mata mulai menetes. Saya bekerja di salon rias di bawah. Kakaknya menelepon saya dan bilang saya hanya perlu berdiri di sini selama beberapa menit. Katanya dia akan memberi saya 3 juta rupiah. 3 juta. Aku tercengang. Dengan 3 juta rupiah, orang asing disewa untuk menggantikan posisiku sebagai pengantin wanita di pernikahanku sendiri. Aku menoleh ke Bima. Wajahnya pucat pasi. "Bima, apa kamu tidak merasa jijik?" Aku tidak punya cara lain. Tidak punya cara lain." Aku tertawa. Mudah sekali mengatakannya. "Laras, kamu baru menghilang kurang dari 2 jam. Kamu tidak mencariku. Kamu tidak bertanya apakah aku masih hidup atau sudah mati. Hal pertama yang kamu lakukan adalah mencari orang lain untuk menggantikan posisiku." Suaraku sangat tenang, begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Bima menatapku. Matanya mulai panik. "Bukan begitu. Lalu apa? Aku takut mama dan papa dipermalukan." Aku mengangguk lagi-lagi, rasa malu. Aku melihat ke bawah aula.
Banyak mata menatap kami. Ada rasa kasihan, rasa ingin tahu, ada juga yang meremehkan. Tapi aku tidak lagi merasakan sakit hati. Aku kembali menatap Bima. Kamu tahu, dulu aku pikir orang yang paling menakutkan adalah penipu. Tapi ternyata bukan. Yang paling menakutkan adalah orang yang menipu, tapi masih berpikir dia benar. Bima menatapku. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada yang bisa dikatakan. Tepat pada saat itu teleponku bergetar. Sebuah pesan teks dari bank. Aku menunduk untuk melihat dan tiba-tiba jantungku berhenti berdetak. Saldo di rekening gabungan kami dengan Bima baru saja ditransfer. 300 juta rupiah lenyap. Aku cepat-cepat mengangkat kepala, perlahan-lahan melihat ke arah Dewi. Dan pada saat itu aku melihat sudut bibirnya sedikit menyeringai senyum yang sangat kecil. Tapi cukup untuk membuatku mengerti segalanya. Aku menatap layar telepon. Rasanya semua darah di tubuhku terkuras dalam sekejap. Pesan teks dari bank sangat jelas di mataku. Setiap angka seolah menusuk mataku. Sejumlah 300 juta rupiah. Aku membacanya berulang kali. 300 juta. Benar, 300 juta. Itu uang yang kutabung selama 6 tahun. Itu adalah malam-malam di mana aku lembur sampai jam 11 malam. Itu adalah makan siang bekal dingin yang kumakan di kantor. Itu adalah saat-saat di mana aku melihat sepatu bagus tetapi tidak membelinya. Itu adalah uang untuk pernikahan, untuk masa depan. Semuanya. Bella di sampingku merebut telepon. Apa itu? Aku tidak bergerak. Dia menatap layar selama beberapa detik dan mengumpat keras. Sialan. Para tamu yang berbisik kembali menatap kami. Tapi pada saat-saat itu, aku tidak lagi mendengar apa-apa. Telingaku berdengung. Aku hanya menatap Dewi. Dia berdiri di sana, kedua lengannya bersedekap, sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyuman kecil tapi cukup. Sangat cukup. Perlahan aku menatap Bima. Rekening gabungan. Bima terkejut. Hah? Di mana uang di rekening gabungan? Wajah Bima langsung menegang. Laras, aku bertanya padamu di mana uangnya. Suaraku tidak keras. Tapi di aula yang begitu sunyi, semua orang mendengarnya. Bima menelan ludah. Aku akan memberitahumu. Kapan kamu akan memberitahuku? Setelah pernikahan, setelah aku menandatangani semua dokumen, atau setelah aku pindah ke kondominium yang atas nama kakakmu? Wajah Bima pucat. Dewi segera menyela. Aku menoleh padanya. Di mana uangnya? Bagaimana? Aku tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku melihat lagi telepon itu. Jelas tertulis di pesan teks transfer ke sebuah rekening pribadi, nama pemilik rekening. 3 kata. Aku tertawa, bukan lagi karena sakit, tapi karena situasi yang begitu menggelikan. Kamu tidak tahu, aku menunjuk telepon ke depannya. Jadi nama ini hanya kebetulan. Wajah Dewi langsung berubah warna. Dia merebut telepon. Berikan padaku. Aku menahannya. Kenapa kamu takut? Bima menghalangi. Laras, tenanglah. Kamu menyuruhku tenang. 300 juta rupiahku baru saja ditransfer ke rekening kakakmu. Tidak seperti itu. Untuk sementara, Mbak Dewi hanya memegangnya. Aku berdiri selama beberapa detik. Lalu aku menatapnya seolah-olah dia orang asing. Memegang sementara. Laras, dengarkan aku. Memegang sementara apa? Uang pernikahan kan akan menjadi dana bersama kan?
Dana bersama. Iya, dana bersama. Jadi ditransfer ke rekening kakakmu. Dana bersama, jadi tidak perlu izin dariku. Dana bersama, jadi diambil tepat pada hari pernikahan kita. Wajah Bima mulai memerah. Laras, pelankan suaramu. Kenapa harus kupelankan? Karena ada banyak orang di sini. Aku mengangguk lagi. Malu kan? Dia terdiam. Aku menatapnya lama. 3 tahun. Aku mencintai pria ini. 3 tahun. Aku bahkan berpikir, jika kita punya anak perempuan, aku ingin dia sebaik Bima. Aku berpikir saat orang tuaku tua nanti, Bima yang akan menjadi sandaran. Dulu aku pikir aku sangat beruntung. Sekarang saat aku menatapnya, yang kulihat hanyalah betapa bodohnya aku. Bukan bodoh karena mencintai orang yang salah, tapi bodoh karena berulang kali menipu diriku sendiri. Bisikan di bawah mulai riuh. Ya Tuhan, uangnya benar-benar ditransfer. Keterlaluan, itu uang orang. Keluarga ini ternyata sudah merencanakannya. Ibu Ratna panik. Hadirin sekalian, jangan percaya padanya. Lalu dia memegang tanganku. Laras, nak, aku akan jujur. Kita kan keluarga di sini, jangan perhitungan. Aku melihat tangannya yang memegang tanganku. Tiba-tiba aku teringat masa lalu. Ketika pertama kali aku makan di rumah mereka, dia melayaniku makanan dan tersenyum. Mulai sekarang, aku akan menganggapmu seperti anakku sendiri. Dulu aku tersentuh. Sekarang, aku hanya tertawa. Anak sendiri. Apa ada ibu yang menjadikan anaknya mesin ATM? Perlahan aku melepaskan tanganku. Tante, jika Mbak Dewi yang kehilangan 300 juta sekarang, jika Mbak Dewi yang berdiri di sini dan ditertawakan, jika Mbak Dewi yang ditipu untuk pernikahan, apa masih semudah ini bagi Tante untuk meminta maaf? Ibu Ratna terdiam. Tiba-tiba Dewi berteriak, Laras, jangan keterlaluan. Keterlaluan, bukankah itu hanya 300 juta? Aku terdiam. Seluruh aula juga terdiam. Hanya 300 juta. Aku menatapnya. Tolong ulangi. Dewi mengangkat dagunya. Kenapa? Biar ku ulangi pun setelah kamu menikah. Dengan keluarga ini itu akan menjadi dana bersama juga. Apa yang kamu besar-besarkan? Dia menambahkan. Lagi pula Bima bekerja di pemerintahan. Dia tidak akan kehabisan kesempatan untuk mencari uang lagi. Wajah Bima pucat. Mbak, tapi sudah terlambat. Seluruh aula sudah mendengar. Aku menatap Bima. Kali ini aku melihat dengan jelas ketakutan di matanya. Bukan karena aku, tapi karena apa yang dikatakan Dewi. Karena tepat pada saat itu, di sebuah meja dekat panggung, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri. Dia mengenakan kemeja polo putih dan berkacamata. Aku mengenalinya, Kepala Departemen Bima. Dia menatap Bima lama. Lalu perlahan bertanya, Bima, apa maksudmu dengan kesempatan untuk mencari uang? Wajah Bima langsung kehilangan warna. Kepala departemen itu menatap Bima. Tatapannya tidak tajam, tetapi cukup untuk membuat orang di hadapannya merasa berat dan tertekan. Aku ingat namanya adalah Pak Santoso. Aku sudah beberapa kali melihatnya di acara perusahaan Bima. Dia berbicara dengan tenang, tipe pemimpin lama yang tidak perlu berteriak untuk ditakuti. Pada saat-saat itu seluruh aula sangat sunyi. Bima berdiri di panggung, bibirnya sedikit gemetar. Pak Santoso. Pak Santoso tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Bima selama beberapa detik dan mengulangi pertanyaannya. Apa maksud dari kesempatan untuk mencari uang? Bima menelan ludah. Bukan itu maksud saya, Pak. Dewi segera menghalangi. Anda salah paham. Maksud saya Bima masih muda. Dia masih punya banyak cara untuk mencari uang. Pak Santoso menoleh padanya. Anda siapa? Saya kakaknya, Pak. Dia mengangguk.
Saya bertanya pada adik Anda. Dewi terdiam. Bima mulai berkeringat. Aku hanya berdiri di sana menyaksikan semuanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa lelah. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi keinginan untuk berdebat. Hanya lelah. Karena disitulah aku menyadari sebuah kebenaran yang lucu. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah penting bagi keluarga ini. Aku hanyalah sebuah aset. Aset untuk pekerjaan aset, untuk status aset, untuk dinikahi aset, untuk diambil uangnya. Dan aku pikir aku dicintai. Bodohnya. Pak Santoso berbicara lagi. Bima. Iya Pak. Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya. Mengapa uang orang lain ada di rekening kakakmu? Wajah Bima pucat. Pak, sebenarnya saya tidak mau mendengar alasan berbelit-belit. Rekan-rekan kerjanya di bawah mulai saling pandang. Ada yang menunduk untuk berbisik. Ada yang mengeluarkan telepon. Aku melihat Bima mengepalkan tangannya. Tiba-tiba dia menatapku. Laras, aku tahu aku salah. Aku menatapnya. Tapi kamu harus mengerti aku. Aku tertawa kecil. Mengerti apa? Keluargaku. Sejak dulu memang begini. Semua keputusan besar Mbak Dewi yang memutuskan. Bahkan Mama mendengarkannya. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa melawan keluargaku. Aku menatapnya lama, 3 tahun bersama. Aku pikir aku sudah mengenalnya. Ternyata tidak. Seorang pria berusia hampir 30 tahun yang akan menikah, akan membangun keluarga sendiri, tapi masih bisa mengatakan tidak bisa melawan keluarga sebagai alasan untuk menipu. Aku bertanya pelan. Bima, bagaimana jika aku tidak tahu hari ini? Dia terdiam. Bagaimana jika aku tidak tahu? Dan setelah pernikahan aku pindah ke kondominium, itu terus membayar cicilan, terus memasukkan gajiku ke rekening gabungan kita. Lalu apa? Bima menatapku, matanya memerah tapi dia tidak menjawab karena kami berdua tahu jawabannya. Setelah itu, aku akan menjadi pembayar utang untuk rumah yang atas nama Dewi. Aku akan terus mengalah, menjadi patuh, menjadi baik, sampai hari di mana aku tidak lagi berharga. Bella yang berdiri di sampingku tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap lurus ke arah Bima. Aku mau bertanya padamu. Bima menengadah. Apa kamu pernah mencintai Laras? Seluruh aula hening. Aku juga menatapnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku juga ingin tahu. Bima menatapku lama. Begitu lama sampai aku pikir dia tidak akan menjawab. Lalu dia menunduk. Iya. Aku tertawa. Tiba-tiba air mataku menetes. Bukan karena tersentuh, tapi karena sedih. Karena seseorang bisa mencintai orang lain, tapi juga benar bahwa dia egois. Benar bahwa dia perhitungan. Benar bahwa dia penipu. Cinta dan menyakiti terkadang tidak berlawanan. Tepat pada saat itu telepon Bima berdering. Dia melihat layar dan wajahnya pucat. Aku tak sengaja melihat 2 kata yang tertulis Papa. Bima segera menjawab, Pa. Aku tidak tahu apa yang dikatakan di seberang sana, tapi wajah Bima berubah dari putih menjadi hijau. Apa kenapa tidak mungkin? Keningku berkerut. Dewi juga mendekat. Apa yang terjadi? Perlahan Bima menurunkan telepon. Bibirnya gemetar. Apa kata Papa? Katanya, Bang menelepon.
dan kondominium itu dibekukan. Seluruh aula terdiam. Dewi hampir berteriak. "Apa? Kenapa dibekukan?" Bima menatapnya. Kata papa sepertinya. Sepertinya properti itu sudah digadaikan sejak dulu. Aku terdiam. Bella di sampingku juga tertegun. Dewi di sisi lain tampak seperti orang gila. Tidak mungkin, bagaimana bisa digadaikan? Sertifikatnya ada padaku. Bima menatapnya. Tiba-tiba tatapannya berubah. "Mbak, apa katamu?" Dewi terdiam. Wajahnya tanpa setetes darah pun. Dan aku untuk pertama kalinya sejak tadi merasa seluruh diriku dingin. Karena tiba-tiba aku menyadari ada masalah yang lebih besar daripada penipuan terhadapku. Dan sepertinya bahkan Bima pun tidak tahu ini. Aku berdiri di panggung mengamati wajah Dewi yang pucat pasi dan perasaan aneh muncul dalam diriku. Sejak aku masuk ke aula ini adalah pertama kalinya aku melihatnya benar-benar panik. Sebelumnya bahkan ketika aku membongkar tentang kondominium uang atau menyewa pengantin palsu, dia masih tenang, masih sombong seolah-olah semuanya dalam kendalinya. Tapi sekarang berbeda. Sangat berbeda. Mata Dewi membelalak. Bibirnya mulai gemetar. Tidak mungkin. Tidak bisa. Papa pasti salah. Bima menatap kakaknya. "Mbak, apa katamu sertifikatnya ada padamu? Sejak kapan kamu memegangnya?" Dewi segera berbalik. "Tidak ada. Kamu salah dengar. Jangan bertanya yang macam-macam." Bima terdiam. Aku melihat dengan jelas perubahan di matanya. Selama 3 tahun kami bersama aku, tahu Bima lemah. Selalu mengalah pada keluarga. Selalu mendengarkan kakaknya. Tapi itu bukan berarti dia bodoh. Ada hal-hal yang tidak akan kau pikirkan di hari biasa. Tapi ketika kebenaran perlahan-lahan terungkap, kau akan menghubungkannya dengan sendirinya, dan ketika kau sudah menghubungkannya itu menakutkan. Bima menatap Dewi. "Sejak kapan kamu memegang sertifikatnya?" Jawab aku. "Sejak kapan?" Dewi tergagap. "Mama yang menyuruhku menyimpannya." Bima segera menoleh ke ibunya. Ibu Ratna terkejut. Aku tidak menyuruhmu menyimpan apa-apa. Kakakmu bilang dia yang akan menyimpannya, jadi aku biarkan saja." Aku berdiri di samping menyaksikan adegan itu dan tiba-tiba aku tertawa. Benar-benar lucu. Tadi semua kesalahan ada padaku. Aku yang perhitungan. Aku yang egois. Aku yang tidak tahu cara bergaul. Sekarang ketika ada masalah, mereka saling menyalahkan. Tidak ada yang mengaku, tidak ada yang bersalah. Hanya aku yang bodoh. Perlahan Pak Santoso berdiri dari bawah. "Bima." "Iya Pak, turun ke sini." Suaranya tidak keras, tapi Bima segera turun seolah-olah refleks. Mereka berdiri beberapa meter dari panggung. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi wajah Bima semakin buruk. Dahinya penuh keringat. Beberapa saat kemudian, dia menengadah dan menatapku. Tatapannya aneh. Seolah-olah baru sekarang dia benar-benar melihatku. Tiba-tiba dia cepat-cepat naik ke panggung. "Laras." Aku menatapnya selama beberapa detik dan memberikan telepon. Bima melihat layar semakin pucat. "Rekening itu, rekening Mbak Dewi." Aku berkata pelan. Dia segera menatap kakaknya. Dewi terkejut. "Apa?" "Uang di rekening gabungan." "Kamu yang mentransfernya. Jawab jujur. Kamu kan?" "Bukan." "Siapa lagi yang tahu?" kata sandinya.
Dewi menggigit bibirnya, tidak menjawab. Bima menatapnya. Aku melihat tangannya mulai gemetar. Tiba-tiba dia tertawa, tawa kecil. Mbak, dari awal sampai akhir kamu juga memanfaatkanku kan? Seluruh aula terdiam, mata Dewi membelalak. Apa yang kamu bicarakan? Kondominium, uang sertifikat semuanya atas namamu. Kamu bilang kamu hanya akan memegangnya. Kamu bilang demi kebaikanku. Kamu bilang kamu takut aku dirugikan. Tapi sebenarnya, Bima menatapnya, matanya memerah. Kamu mengambil uangku, kamu mengambil uang Laras juga. Benar kan? Dewi mundur. Kamu sudah gila, aku kakakmu. Kenapa aku melakukan itu? Untuk mencuri rumahmu, uangmu. Ibu Ratna buru-buru naik. Bima, apa yang kamu bicarakan? Dia kakakmu, tenanglah. Tapi Bima sepertinya tidak mendengar apa-apa lagi. 3 tahun dia menahan diri mendengarkan menunduk. Dan ada orang-orang yang semakin lama menahan diri, semakin menakutkan ketika meledak. Tepat pada saat itu telepon Dewi berdering. Nada deringnya keras di aula yang sunyi. Dewi melihat layar. Wajahnya tanpa setetes darah pun. Aku tak sengaja melihat nama Bang Tono. Dia cepat-cepat mematikan panggilan. Tapi sudah terlambat. Bima melihat. Siapa Bang Tono? Bukan urusanmu. Orang yang kamu hutangikan. Dewi terdiam. Bima melangkah lagi. Kamu meminjam dari rentenir kan? Aula segera riuh. Aku terdiam, seolah-olah ada yang memukul kepalaku. Utang pada rentenir. Bima menatap kakaknya. Suaranya gemetar. Kamu menggunakan sertifikat kondominium untuk digadaikan dan membayar utangmu. Benar kan? Dewi tidak menjawab. Tapi wajahnya yang pucat pasi mengatakan segalanya. Dewi tidak menjawab. Tapi terkadang seseorang tidak perlu berbicara karena mata dan ekspresi wajah sudah cukup. Aku melihatnya berdiri di tengah panggung. Bibirnya pucat genggamannya, pada tas tangan begitu erat hingga urat-urat di jarinya menonjol. Wanita yang sejak tadi selalu angkuh, seolah-olah semuanya ada di tangannya. Seluruh aula mulai riuh. Utang pada rentenir. Ya Tuhan, tidak mungkin. Jadi dia mengambil uang orang lain untuk membayar utang. Bisikan dari meja-meja perlahan menyebar seperti gelombang. Ada yang bertanya pada teman sebelahnya. Ada yang mengambil telepon. Ada yang menatap keluarga Bima dengan keheranan. Ibu Ratna hampir panik. Bima, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kakakmu punya utang pada rentenir? Bima menatap ibunya. Matanya memerah. Benarkah Ma Ibu tidak tahu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi bahkan aku bisa melihat dia berbohong karena gugup. Bima tertawa. Tawa yang aneh. Penuh kepahitan. Ibu tidak tahu. Makanya ibu biarkan Mbak yang menyimpan sertifikat. Ibu tidak tahu, makanya ibu biarkan uang Laras ditransfer ke rekeningnya. Ibu tidak tahu, makanya ibu memaksaku menikah. Ibu Ratna mundur. Itu untukmu. Untukku apa? Aku berdiri di sana, tenggorokanku tercekat. Aku pikir akulah yang paling ditipu di sini. Tapi aku tidak tahu kenapa saat aku melihat Bima, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kasihan, bukan juga sakit, tapi kesedihan. Sungguh menyedihkan bahwa pria ini hidup selama hampir 30 tahun, tetapi tidak memiliki hidupnya sendiri. Selalu kata Mama,
kata Mbak, kata keluarga. Dia tidak pernah memutuskan untuk dirinya sendiri. Tapi aku juga menertawakan diriku sendiri. Menyedihkan, tapi itu tidak berarti dia tidak bersalah. Karena bagaimanapun juga, dia tetap memilih untuk menipuku. Telepon Dewi berdering lagi. Kali ini bukan hanya satu panggilan, tapi dua berturut-turut. Dia melihat layar dan cepat-cepat mematikannya. Bima menghalangi. Coba lihat, bukan urusanmu. Berikan padaku. Dewi memegang erat tas tangannya. Tapi Bima tidak lagi menahan diri. Dia merebut telepon dari tangan kakaknya. Bima, kembalikan. Kakak beradik itu berebut di atas panggung. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Tas tangan Dewi jatuh. Semua isinya tumpah lipstik, dompet kunci, setumpuk kertas, dan sebuah buku catatan hitam kecil. Aku tidak tahu kenapa. Tapi saat aku melihat itu, wajah Dewi pucat. Dia bergegas. Jangan sentuh. Tapi sudah terlambat. Kertas-kertas itu berserakan di depan kakiku. Aku menunduk, tanpa sadar memungutnya, dan aku membeku. Surat utang, begitu banyak kertas. Nama peminjam selalu Dewi. Ada 50 juta, ada 100 juta, ada 200 juta. Tanggalnya sudah hampir 2 tahun. Aku membuka satu lagi, dan tanganku dingin. Di bawah agunan tertulis dengan jelas unit kondominium di East Jakarta, Urban Development Tower 12. Kondominiumku? Bukan. Kondominium yang kubayar. Aku tercengang. Bima merebut kertas-kertas itu, sambil membaca warna wajahnya semakin berubah. Mbak, kamu gila. Totalnya hampir 5 miliar rupiah. Bisikan di aula meledak. 5 miliar. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa punya utang sebesar itu? Dewi mulai menangis. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya ingin membalas kekalahan. Bima menatapnya seolah tidak kenal. Membalas apa? Dewi terduduk di lantai, wajahnya penuh air mata. Aku berinvestasi di saham. Aku kalah lalu aku berutang lagi untuk membalas, tapi kalah lagi. Aku tidak ingin keluarga tahu. Aku hanya ingin mencari uang lagi untuk mengembalikannya. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Aku hanya berdiri. Semua potongan teka-teki sudah menyatu. Kenapa kondominium harus atas namanya? Kenapa sertifikat harus disembunyikan? Kenapa uangku harus ditransfer? Kenapa pernikahan harus dipaksakan? Karena mereka butuh uang. Sangat butuh. Dan aku yang terpilih. Tepat pada saat itu dari pintu aula sebuah teriakan keras menggema. Di mana Dewi, siapa di antara kalian? Keluar. Seluruh aula menoleh. 3 pria berpakaian hitam berdiri di pintu. Tatapan mereka dingin. Dan ketika melihat mereka, Dewi hampir pingsan. 3 pria yang berdiri di pintu aula tidak berbicara lagi. Mereka hanya berdiri di sana, tetapi cara mereka melihat sekeliling membuat seluruh ruangan terasa dingin. Yang paling tinggi berusia sekitar 30-an, rambut pendek, mengenakan kemeja polo hitam, dan memiliki tato yang menjalar hingga siku. 2 temannya juga berpakaian hitam. Wajah mereka tanpa ekspresi. Bisikan tadi benar-benar berhenti. Dewi yang duduk di lantai sangat pucat. Aku menatapnya.
Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya benar-benar ketakutan. Bukan panik karena dipermalukan, tapi ketakutan yang nyata. Ketakutan yang membuat bibirnya gemetar. Pria di depan berkeliling dan berbicara. "Di mana Dewi?" Tidak ada yang menjawab. Keningnya berkerut. Jangan membuatku bertanya untuk kedua kalinya. Dewi segera merangkak berdiri ke arah Bang Tono. Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. "Saya di sini, Bang." Pria itu tersenyum ketika melihat Dewi, tapi senyumnya tidak menenangkan, justru semakin mengerikan. "Akhirnya kutemukan juga kau. Pandai sekali kau bersembunyi ya. Ganti nomor, pindah rumah, nonaktifkan media sosial. Hebat." Dewi mundur. "Bang, dengarkan saya. Saya akan dapat uang. Sungguh, tinggal beberapa hari lagi." Pria itu tertawa kecil. "Beberapa hari? Sudah 4 bulan kau mengatakan itu padaku. Dulu kau bilang akan menjual tanah. Sebelumnya kau bilang kerabatmu akan mengirim uang. Sekarang apa?" Dia melihat ke seluruh aula panggung gaun pengantin dan tertawa. "Ah, kau sudah menemukan korban baru rupanya." Wajah Bima pucat. "Apa yang kau bicarakan?" Pria itu menoleh ke Bima. "Kau adiknya tahu tidak berapa utang kakakmu?" Bima tidak menjawab. "Bunga dan pokok, hampir 7 miliar. Bisikan di aula meledak. 7 miliar. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Aku hanya berdiri. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaanku. Aku seperti menonton film yang sangat mustahil. Beberapa jam yang lalu aku masih dirias untuk pernikahanku. Sekarang aku berdiri di tengah aula, menyaksikan keluarga yang seharusnya menjadi keluargaku perlahan-lahan hancur berantakan." Bima menoleh ke Dewi. 7 miliar, kau bilang 5 miliar. Dewi menangis terseduh-seduh. "Aku tidak ingat lagi." "Dengarkan aku. Aku hanya ingin membalas kekalahan. Aku akan mengembalikannya. Janji, aku akan mengembalikannya." Bima menatapnya. Aku belum pernah melihat tatapan seperti itu padanya. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi pengalah. Penuh dengan kekecewaan, dan dia bertanya pelan. "Kapan kau mengambil sertifikat kondominium? Kapan kau mengambil uang?" Laras jawab aku. Semua orang terkejut dengan teriakannya. Dewi terisak. "Kemarin." Aku terdiam. Kemarin aku masih dengan gembira menelepon ibuku untuk menanyakan kue apa yang akan dibeli. Kemarin aku masih tertawa bersama Bima di telepon. Kemarin aku masih berpikir tinggal beberapa jam lagi dan aku akan mengenakan gaun pengantinku. Tapi di tempat lain semua, uangku ternyata sudah dipindahkan. Masa depanku sedang direncanakan. Aku sedang disiapkan untuk menjadi penanggung utang. Tiba-tiba aku tertawa, tawa yang tidak bisa kutahan. Semua orang menatapku. Bella memegang tanganku. "Laras." Aku menatap Bima. "Kau tahu?" Dia menengadah. "Tadi, kupikir, mungkin kau juga korban. Kupikir, kau kasihan. Tapi sekarang aku sadar, aku benar-benar bodoh." Mata Bima memerah. "Laras, jangan sebut namaku. Tahu atau tidak sengaja, atau tidak, kau tetap yang menarikku ke lubang ini." Dia menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu teleponku bergetar. Papaku. Aku menatap layar selama beberapa detik dan menjawab, "Pa." Suara khawatir terdengar. "Laras, nak, kau di mana?" "Di hotel, Pa."
Kami sedang dalam perjalanan dengan mamamu, sudah di lobi. Aku terdiam, tanganku dingin. Papa dan mama sudah datang, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja kualami. Aku memegang telepon, berdiri selama beberapa detik. Rasa dingin dan sesak terasa di tenggorokanku. Sejak pagi tadi aku ditipu, dikhianati, dicuri, dijadikan bahan tertawaan di pernikahanku sendiri. Aku pikir aku sudah tenang. Tapi ketika mendengar suara papaku, semua emosi yang kutahan tiba-tiba runtuh. Papa bertanya lagi, "Laras, kau dengar aku?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Iya, Pa, aku dengar. Kalian sudah di sini dengan Mama. Kenapa di sana berisik sekali, Nak? Kami mendengar ada yang bicara-bicara di lobi. Tidak enak." "Di mana, Bima?" Aku menggenggam telepon. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. 3 tahun yang lalu ketika aku membawa Bima ke rumah Papa, menarikku ke sudut dan bertanya, "Kau yakin dengan dia?" "Nak, kelihatannya baik, tapi seperti lemah." Aku bahkan tertawa saat itu. "Dia baik kok, Pa. Itu yang penting. Pria yang baik tahu cara mencintai istri." Papa menatapku lama dan menghela napas. "Asal kau bahagia, itu yang penting." Sejak kecil, Papa tidak pernah melarangku melakukan apapun. Jurusan apa yang kuinginkan dia biarkan aku. Aku ingin bekerja di kota dia izinkan. Aku ingin menikahi Bima, dia juga setuju. Hanya satu permintaannya. "Nah, apapun yang terjadi, jangan biarkan dirimu ditindas." Aku bahkan tertawa saat itu. Siapa yang akan menindas anak Papa? Sekarang saat aku memikirkannya, mataku berkaca-kaca. Karena bukan hanya aku ditindas, aku sendiri yang membawa diriku ke dalam bahaya. "Laras, kenapa kau tidak menjawab?" Suara Papa membawaku kembali ke kenyataan. Aku menggigit bibir. "Pak, aku di lantai 2. Naik saja." Setelah aku mengatakan itu, aku mendengar suara mamaku di seberang sana. "Apa kau baik-baik saja, Nak?" Aku terdiam, hanya satu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat sederhana. Tapi sejak pagi tadi baru sekarang ada yang menanyakannya padaku. Bukan tentang pernikahan, bukan tentang tamu, bukan tentang rasa malu. Hanya tentang apakah aku baik-baik saja. Aku melihat ke kejauhan dan akhirnya air mataku tumpah. "Aku baik-baik saja, Ma." Mama terdiam selama beberapa detik dan berkata pelan, "Nak, sejak kecil kau tidak pandai berbohong padaku." Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya mendengar desahan Mama. "Tunggu kami di sana." Panggilan dimatikan. Aku berdiri. Bella memegang bahuku. "Laras, kau baik-baik saja." Aku mengangguk. Tapi aku tahu aku tidak baik-baik saja. Siapapun yang kehilangan kekasih, kepercayaan, hampir kehilangan uang, dan hampir jatuh ke dalam perangkap tidak akan baik-baik saja. Di sisi lain, 3 pria berpakaian hitam masih berdiri menatap Dewi. Bang Tono melihat jamnya. "Apa rencanamu? Kau bayar sekarang atau kujemput di rumahmu?" Dewi menangis terseduh-seduh. "Bang, beri saya waktu beberapa hari lagi. Mohon kasihanilah, saya akan segera punya uang. Sungguh, segera." Pria itu menyeringai. "Uang dari mana?" "Dari pernikahan." Dewi membeku. Bima yang berdiri di sampingnya menatap kakaknya seolah-olah dia orang asing.
Ibu Ratna mulai menangis. "Dewi, nak katakan yang sebenarnya. Sejak kapan kau punya utang?" Dewi menunduk. "Sudah hampir 2 tahun, Ma." "2 tahun ya Tuhan." Ibu Ratna terduduk. "Kau gila. Kenapa kau tidak memberitahuku?" Dewi terisak. "Aku takut, Ma. Aku takut semua orang tahu. Aku hanya ingin membalas kekalahan. Aku tidak sengaja." Aku lelah mendengarkan. Sampai sekarang masih tidak sengaja yang dia katakan. Ada orang yang memang aneh. 100 kali berbuat salah tapi selalu berpikir itu hanya kecelakaan. Tepat pada saat itu, pintu aula terbuka. Aku menoleh. Di sana berdiri Papa dan Mama. Papa mengenakan kemeja polo putih yang sedikit kusut karena perjalanan panjang. Mama mengenakan gaun biru yang kubelikan saat Natal. Mereka berdiri di sana menatapku aula panggung dan gaun pengantin yang dikenakan wanita bernama Nica. Mama tertegun. Papa juga. Seluruh aula hening. Aku menatap Papa. Seumur hidupku baru kali ini aku melihat matanya semerah ini. Dia tidak bertanya, tidak berbicara. Dia hanya berjalan ke panggung perlahan dan berdiri di depanku. Papa membelai rambutku. "Kau ditindas lagi ya, Nak?" Aku menggigit bibirku kuat-kuat gemetar dan tiba-tiba aku memeluknya. Semua pengekangan yang kupaksakan sejak tadi runtuh. Aku menangis. Menangis seperti anak kecil. Sampai aku tidak bisa berbicara. Dan pada saat itu sebuah suara menggema di belakangku. Sangat pelan. "Om, maafkan saya." Suara Bima menggema dari belakang, pelan dan serak. Namun di aula yang sunyi semua orang mendengarnya. "Om, maafkan saya." Aku masih memeluk Papa, air mataku belum kering. Aroma khas kemeja lamanya mengingatkanku pada banyak hal. Waktu kecil setiap kali aku ditindas di sekolah, aku akan berlari pulang untuk memeluknya seperti ini. Dulu aku berpikir, Papa adalah orang terkuat di dunia. Selama dia ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan anehnya, manusia tidak peduli seberapa tua saat terluka yang diinginkan, hanyalah kembali menjadi anak kecil. Perlahan Papa menepuk bahuku dan dengan lembut mendorongku ke belakangnya. Dia menatap Bima. Tidak marah, tidak berteriak, hanya menatap. Tapi tatapan itu membuat Bima menunduk. "Maaf Om, sungguh. Maaf, saya tidak ingin semua ini terjadi." Papa terdiam selama beberapa detik dan bertanya, "Lalu siapa penyebab anak saya menangis di sini sejak tadi?" Bima terdiam. "Om tidak bertanya apakah kau sengaja atau tidak," kata Papa. "Hanya satu pertanyaanku, jika anakku tidak tahu tentang kondominium, jika dia tidak tahu uangnya hilang, jika dia tidak tahu semua ini, sampai kapan kau berencana menyembunyikannya darinya?" Seluruh aula hening. Bima membuka mulutnya, tetapi hanya menunduk lagi. Tidak bisa berkata apa-apa. Karena semua orang tahu jawabannya. Aku menatapnya. 3 tahun cinta, 3 tahun yang kau pikir sangat lama. Tapi ada orang-orang yang tidak peduli berapa lama kau bersamanya, kau tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Mama mendekat ke sampingku. Dia memegang tanganku. Tangannya dingin, matanya merah, tapi dia tidak menangis. Dia hanya membelai rambutku dan berkata pelan, "Ayo kita pulang, Nak." 3 kata. Ketika aku mendengarnya, tenggorokanku tercekat.
Ayo kita pulang. Bukan jangan menangis lagi. Bukan sabar saja. Bukan pikirkan orang lain, tapi ayo kita pulang. Mungkin di seluruh dunia hanya orang tua yang seperti ini. Saat anak mereka terluka, mereka tidak memprioritaskan benar atau salah. Yang mereka inginkan hanyalah membawa anak mereka pulang. Di belakang Ibu Ratna tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Aku menoleh padanya. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengannya, dia memegang tanganku dan berkata, "Mulai sekarang aku akan menganggapmu seperti anakku sendiri. Dulu aku tersentuh. Sekarang hatiku sudah tenang. Ada luka yang saat masih baru sakitnya luar biasa hingga kau hampir tidak bisa bernapas. Tapi saat kau sudah cukup terluka, kau menjadi tenang dengan cara yang tidak kau duga." Aku menatapnya. "Tante, jika Mbak Dewi yang kehilangan uangnya hari ini, jika Mbak Dewi yang berdiri di sini di tengah aula dan ditertawakan, jika Mbak Dewi yang ditipu dalam pernikahan, apakah masih semudah ini bagi Tante untuk meminta maaf?" Ibu Ratna terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menoleh ke Dewi. Dia duduk di lantai. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Di sampingnya berdiri 3 pria berpakaian hitam menunggu. Aku tidak merasa senang, tidak sama sekali. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah. Yang kurasakan hanyalah penyesalan. Penyesalan atas sebuah keluarga yang karena keserakahan saling menarik ke bawah. Dan terakhir, aku menatap Bima. Dia berdiri di sana, setelannya masih rapi, dasinya masih lurus, hanya matanya yang memerah. Laras aku. Aku mengangkat tanganku untuk menghentikannya. "Jangan bicara lagi. Dulu aku sepenuh hati ingin menikahimu. Aku berpikir untuk hidup bersamamu, selamanya punya anak merawat orang tua kita. Aku pikir rumah itu akan menjadi milik kita. Tapi Bima," aku menatap lurus ke matanya, "aku bisa menerima kemiskinan. Aku bisa menghadapi cobaan. Aku bisa memulai lagi bersamamu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang setiap kali ada masalah memilih untuk diam menipu, membiarkan orang lain memutuskan hidupnya, dan memilih untuk mengorbankanku." Air mata Bima menetes. Untuk pertama kalinya, sejak pagi tadi, aku melihatnya menangis. Tapi hatiku tidak merasakan apa-apa lagi. Aku memegang tangan Papa dan Mama dan turun dari panggung. Bersama Bella. Saat melewati pintu aula, aku tak sengaja melihat foto pre-wedding kami. Di foto itu senyumku sangat bahagia. Senyum Bima juga bahagia. Aku menatapnya selama beberapa detik. Lalu perlahan-lahan aku melepaskan cincin dari jariku dan meletakkannya di meja resepsionis. Ada hal-hal yang jika hilang terasa sakit. Tapi ada juga hal-hal yang jika hilang adalah sebuah keberuntungan besar. Sebulan berlalu. Aku mendapatkan kembali uangku karena bank membekukan transaksi. Kondominium itu diselesaikan secara hukum dan Dewi bertanggung jawab atas utang-utangnya. Aku dengar Bima pindah tugas ke tempat lain. Sedangkan aku setahun berlalu. Aku pulang untuk ulang tahunku. Mama mengeluarkan kue. Papa tersenyum dan bertanya, "Anakku sudah baik-baik saja sekarang." Aku melihat lampu-lampu di halaman kami dan tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Karena akhirnya aku mengerti di dunia ini menikah dengan orang yang salah bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kau tahu itu salah, tapi kau tetap melanjutkan dengan mata tertutup. Setahun setelah kejadian itu, ada seseorang yang bertanya padaku
sesuatu yang masih kuingat sampai sekarang. Hari itu hari Sabtu aku menemani mama ke pasar. Saat kami memilih sayuran, kami bertemu dengan seorang mantan tetangga. Dia menatapku sejenak, lalu memegang tangan mama dan tersenyum. Anakmu penampilannya sudah berbeda sekarang ya, kelihatannya lebih gemuk. Lalu dia menoleh padaku. Laras, boleh aku tanya, apa kau menyesal? Saat itu aku sedang memegang seikat sawi. Aku terdiam. Menyesal kenapa, Tante? Karena membatalkan pernikahan. Sayang juga kalian sudah 3 tahun bersama. Kalau kau sabar sedikit mungkin hidupmu sudah baik-baik saja sekarang. Aku berdiri di sana mengamati orang-orang yang lalu lalang mendengar kebisingan pasar dan tiba-tiba aku teringat hari itu. Hari di mana aku mengenakan gaun pengantin, hari di mana duniaku seakan runtuh. Aku ingat aku menangis sejadi-jadinya. Perasaan berdiri di tengah banyak orang, tapi seolah-olah jatuh ke jurang. Rasa sakit yang membuatku hampir tidak bisa bernapas, tapi anehnya ketika waktu yang cukup telah berlalu, kau tidak lagi mengingat rasa sakitnya. Yang kau ingat hanyalah bagaimana kau melewatinya. Aku tersenyum. Tidak, Tante, saya tidak menyesal. Dia menatapku. Benarkah? Iya, benar, tapi pasti sakit ya. Aku terdiam selama beberapa detik. Lalu aku melihat Mama yang sedang memilih sayuran tidak jauh dari situ. Dia mengenakan pakaian lamanya, ada beberapa uban. Dia mengeluh pada penjual. Kok sawinya tua begini? Beri saya yang lebih muda. Aku tertawa dan berbalik lagi ke tetangga itu. Sakit, Tante. Tapi kalau saya baru tahu, setelah menikah itu akan lebih sakit lagi. Anehnya manusia, saat mencintai mereka, pikir cinta saja sudah cukup. Tapi hidup bersama selamanya bukan hanya tentang cinta. Ini juga tentang tanggung jawab, rasa hormat, kepribadian, kebaikan. Dan tentang bagaimana seseorang memilihmu saat dia berada di antara kau dan orang lain. Setelah kejadian itu aku mengerti orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkanmu selalu dirugikan. Dia tidak akan memaksamu untuk selalu mengalah. Dan terutama dia tidak akan mengatakan dia mencintaimu sambil mendorongmu ke jurang. Ada orang yang pandai berbicara tentang cinta, tapi di saat ada masalah, mereka tetap akan memilih diri mereka sendiri. Itulah jawaban yang sebenarnya. Beberapa berita tentang Bima sampai ke telingaku. Katanya dia pindah pekerjaan hidupnya, menjadi tenang dan tidak pernah punya pacar lagi. Dewi di sisi lain harus menjual rumah untuk membayar utang-utangnya. Katanya Ibu Ratna beberapa kali menelepon Mama, menangis ingin meminta maaf padaku. Tapi aku menolak bukan karena masih marah, tapi karena ada hal-hal yang bahkan setelah permintaan maaf tidak bisa kembali seperti semula. Seperti gelas yang pecah, meskipun direkatkan retaknya masih ada. Dan aku tidak ingin hidup di samping sebuah retakan. Seseorang berkata padaku, Laras, kau pasti trauma. Aku tertawa. Tidak. Saya tidak takut untuk mencintai. Saya hanya belajar untuk mencintai dengan pikiran yang terjaga. Cinta bukanlah kepatuhan buta, bukan juga penderitaan sampai kau melupakan dirimu sendiri. Ini adalah langkah bersama dua orang. Jika hanya satu yang selalu menunduk, dia akan lelah. Jika hanya satu yang selalu berkorban, dia akan terluka. Sampai sekarang, ketika kupikirkan aku merasa masih sangat beruntung. Beruntung karena aku kembali ke kondominium. Beruntung karena aku melihat sepatu itu. Beruntung karena aku punya keberanian untuk meninggalkan pernikahan itu. Dan yang terpenting, beruntung karena Papa dan Mama ada di belakangku. Karena di dunia ini ada hal-hal yang jika hilang masih bisa ditemukan. Uang pekerjaan cinta,
semua bisa dimulai lagi. Tapi jika kau kehilangan dirimu sendiri, sangat sulit untuk menemukannya. Jadi, bagi siapapun yang mendengarkan cerita ini dan berada di persimpangan yang sama, ingatlah, jangan takut untuk sendirian hingga kau memilih hidup yang bukan untukmu. Jangan tukar seluruh hidupmu untuk cinta beberapa tahun, dan jangan tinggal di tempat di mana kau tidak benar-benar dipilih. Karena pernikahan bukanlah tujuan. Kedamaian adalah tujuan. Setelah cerita ini mungkin banyak yang akan berpikir bahwa hal paling menyakitkan dalam hidup adalah dikhianati, ditipu, atau ditinggalkan oleh orang yang kau percaya. Tapi ketika kau sudah melalui banyak hal, kau akan mengerti bahwa luka-luka itu tidak peduli seberapa dalam akan sembuh. Waktu tidak menghapus segalanya, tapi mengajarkan kita untuk hidup dengan apa yang telah terjadi. Ada satu hal yang sangat adil dalam hidup, apa yang ditakdirkan untukmu akan tetap menjadi milikmu. Tapi hal-hal yang kau pegang erat-erat dengan air mata permohonan dan penderitaan sampai kau melupakan dirimu sendiri, pada akhirnya akan pergi juga. Banyak dari kita hidup lama, tapi melupakan satu hal sederhana. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mencari orang yang akan mengerti kita, tapi lupa untuk memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita takut kehilangan cinta seseorang, sebuah hubungan, tapi kita tidak menyadari bahwa yang paling menakutkan adalah kehilangan rasa hormat pada diri sendiri dalam hubungan yang tidak lagi memiliki kejujuran. Terkadang orang berpikir jika mereka bersabar, semuanya akan damai. Jika mereka mundur cinta, akan tetap ada. Tapi ada hal-hal yang semakin kau sabar, semakin kau disalahgunakan. Semakin kau diam, semakin orang lain menganggap kebaikanmu sebagai hak mereka. Kebaikan itu indah, tapi kebaikan berbeda dengan kepatuhan. Menjadi dermawan berbeda dengan membiarkan dirimu diinjak-injak. Ada orang yang seumur hidupnya baik pada orang lain, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang dirugikan dalam hidup mereka sendiri. Dan hidup ini singkat. Sangat singkat sehingga hari ini kau masih bersamanya, besok jalan kalian sudah berbeda. Sangat singkat sehingga ada kata-kata yang tidak sempat kau ucapkan, ada orang yang tidak sempat kau lihat, ada genggaman tangan yang tidak sempat kau eratkan sebelum kalian berpisah. Jadi jangan hidup untuk pandangan orang lain dan jangan memaksakan diri untuk menjadi sempurna di mata semua orang. Menjadi baik pada sesama itu penting, tapi belajarlah juga untuk menjadi baik pada dirimu sendiri. Setiap dari kita hanya punya satu kehidupan. Jangan tukar itu untuk penerimaan dari siapapun. Dan saat mengatakan ini, aku teringat papa dan mama. Mungkin saat kita kecil, kita semua berpikir mereka kuat. Kita tumbuh dewasa pergi mencintai orang lain, mengejar apa yang kita inginkan, dan kita lupa bahwa di belakang kita ada dua orang yang perlahan-lahan menua. Waktu kecil saat sakit, kita berlari ke mama. Saat gagal ujian, kita takut papa sedih. Tapi sekarang, setelah dewasa, kita menyembunyikannya. Kesedihan, kesulitan, tangisan, semua disembunyikan. Kita pikir itulah artinya menjadi dewasa. Tapi bahkan saat kita berusia 20, 30, atau 50 tahun di mata mereka, kita masih anak kecil mereka. Ada satu kebenaran yang banyak orang terlambat menyadarinya. Di dunia ini, orang yang paling ingin melihatmu baik-baik saja, bukanlah kekasihmu, bukan temanmu, tapi orang tuamu. Kekasih bisa pergi, teman bisa berpisah, tapi orang tua berbeda. Mungkin mereka tidak pandai mengucapkan kata-kata manis, mungkin mereka tidak tahu cara menunjukkan cinta.
Tapi jika suatu hari kau jatuh, merekalah yang pertama akan berlari mendekatimu. Jika suatu hari kau kehilangan segalanya, rumah merekalah yang pertama akan terbuka untukmu. Manusia berkelana kemana-mana untuk mencari sandaran, tapi mereka lupa bahwa sejak dilahirkan mereka sudah punya tempat yang selalu bisa untuk pulang. Rumah. Dan rumah terkadang bukan sebuah rumah besar. Terkadang itu adalah makanan hangat panggilan mama untuk makan. Batuk papa di luar lampu yang menyala saat menunggumu pulang. Saat kau sudah melalui setengah hidupmu, kau akan mengerti. Uang penting, kesuksesan penting. Tapi pada akhirnya yang membuat orang bertahan bukanlah uang, tapi hutang budi, cara memperlakukan satu sama lain, kebaikan yang kita tunjukkan di tengah kesulitan. Jadi jika kau masih punya orang tua sekarang, teleponlah mereka. Jika kau masih punya kekasih yang setia padamu, hargailah mereka. Jika kau masih punya kesehatan untuk bekerja hidup dan mencintai, itu adalah anugerah besar. Karena hidup tidak harus menjadi sebuah perlombaan. Orang baik mungkin dirugikan sesaat, tapi tidak selamanya. Setelah badai berlalu, orang yang berhati baik mungkin lebih lambat, tapi hatinya lebih ringan. Dan hal terbaik dalam hidup bukanlah seberapa banyak uang yang kau miliki, tapi di akhir segalanya, saat kau menoleh ke belakang, kau bisa mengatakan bahwa kau tidak pernah melakukan apapun yang membuat hati nuranimu malu.